Nah, halo sedulurku ya. Masih di background yang lumayan nih. Keren banget ya kan. Kita lihat ukiran batunya, kita lihat ya penataannya, bagaimana batu-batu bisa nempel dengan baik ya. Nah, itu karya leluhur kita di Candi Plausan ini. Nah, oke sedulurku, terkait dengan gangguan obsesif kompulsif yang kita bahas tadi ya. Jadi penampakan klinisnya seperti apa kalau kita lihat ya saudara-saudaraku ya, sedulur-sedulur kita itu. Nah, seringkali sedulur-sedulur kita yang mengidap obsesi kompulsif itu ya idenya datang terus-menerus, benar-benar datang terus-menerus, hampir setiap hari atau hampir seharian dia muncul terus ide-ide itu. Bahkan teralihkan ke hal-hal yang lain pun kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang nggak bisa. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian setelah muncul ide-ide itu, saudara-saudara kita ini juga merasakan cemas yang benar-benar nggak enak, cemas yang nggak enak, karena idenya muncul terus kemudian selain idenya muncul terus dia juga, ada dorongan untuk melakukan akibat dari idenya itu. Jadi kalau idenya tentang eh, kebersihan, tentang cuci tangan, ya pasti dia cuci tangan. Kalau tentang ibadah, misalnya dia merasakan berwudunya tidak sah gitu, dia berwudu berulang-ulang. Terus dia merasa kadang-kadang kalau ketika dia sholat terus kemudian dia kentut, dia rasanya harus wudu lagi, harus memulai ulang lagi. Atau kadang-kadang ketika saudara-saudara kita melakukan suatu bentuk ibadah yang lain, ya dia merasa startingnya belum benar nih, maka dia ulang start lagi. Startingnya belum benar, kita ulang start lagi. Atau permulaan ibadahnya belum benar, dia start lagi, seperti itu berulang-ulang. Dan dia tidak mampu menghentikan dorongan itu, seluruh semua. Nah, itu yang terkait gambaran klinisnya. Dan ketika dia melakukan sesuatu yang berulang tadi, cemasnya nggak hilang kalau dia belum melakukan, benar-benar cemas jadi seperti itu. Nah, makanya nggak enak banget ya, benar-benar cemas, rasanya kemerungsung kalau orang Jawa bilangnya, merungsung, nggak enak banget ya gitu ya. Makanya ini yang terjadi. Dan bisa terjadi ya, kadang-kadang yang bisa muncul adalah pikiran-pikiran abstrak yang terkait dengan hal-hal yang mungkin nggak biasa. Kalau orang lain tentang kebersihan, bisa juga tentang, mohon maaf, tentang seksual, bisa terjadi dengan itu. Dan dia melakukan terus dan melakukan suatu ya perilaku seksual yang tidak baik seperti itu. Dan hal itu terjadi, dilakukan berulang-ulang ya, seperti itu. Jadi ya nggak enak banget tentunya, sangat mengganggu aktivitas hariannya dia kan gitu ya. Jadi sebenarnya saudara-saudara kita yang mengalami obsesif kompulsif itu ada satu keinginan untuk pengen lepas dari hal ini, dan dia tidak menikmati sama sekali hari-harinya, tidak bisa enjoy karena benar-benar terganggu akibat pikiran dan perbuatan kompulsifnya tadi ya. Pikiran yang gak enak sama perbuatan kompulsifnya tadi sangat mengganggu tentunya ya. Itulah gambaran saudara-saudara kita yang mengalami obsesif kompulsif. Dan biasanya seperti itu, muncul rasa ragu lagi seperti itu. Dan tentu saja nggak enak ya. Dan pikiran yang mengganggu itu datang terus nggak enak sekali. Dan kemudian ya hal itu menjadi semacam ritual atau suatu kayak kebutuhan gitu untuk melakukan hal itu supaya dia tidak cemas dengan hal itu. Capek kan sedulurku ya, capek banget. Nah, jangan kita cela, jangan kita omongin yang jelek tentang saudara-saudara kita itu, tentang sedulur kita itu. Kita bantu aja supaya kualitas hidupnya lebih baik tentunya. Dan tidak terjadi hal-hal yang nggak enak ketika kita lihat dan dia benar-benar wasting time
Jadi benar-benar buang-buang waktu hanya untuk sesuatu hal yang terlihat tidak penting. Nah, makanya kita bantu sedulur kita itu ya. Dan supaya datang ke dokter, ke psikiater, datang ke psikolog klinis juga boleh. Supaya kita bantu dia untuk pulih dari gangguannya. Oke sedulurku, tetap waras dan gaspol. Sehat selalu.